Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tausiah kita pada malam kedua Ramadan ini adalah keutamaan sahur. Urusan makan adalah suatu hal yang disenangi oleh semua orang. Diajak makan bersama, ayo. Ajak makan di tempat pesta, ayo. Ada undangan makan, senang. Tapi ketika urusan makan ini disandingkan dengan ibadah sahur, maka banyak yang merasa malas. Padahal dalam makan sahur itu banyak keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sahuru kulluhu barakatun, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan minal ma', fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin." Sahur itu semuanya berkah. Tak sama dengan makan siang, tak sama dengan makan malam, tak sama dengan makan pagi. Tapi makan sahur itu, setiap butir nasinya adalah berkah. Setiap potongan sayurnya, setiap suapan kita dari pertama sampai terakhir adalah berkah. Sementara makan selain sahur tidak semuanya berkah. Keberkahan makan selain sahur mungkin di suapan pertama, mungkin suapan di kelima, mungkin suapan ke-10, dan bahkan mungkin suapan yang terakhir. Mungkin keberkahan itu ada di tengah-tengah piring, mungkin keberkahan itu ada di nasi yang berada di pinggir piring, atau bahkan mungkin keberkahan itu ada pada nasi yang sengaja kita tinggalkan di piring. Oleh karena itu sangat tak baik kalau kita sengaja meninggalkan sisa nasi di piring karena hanya memperturutkan gaya. Saya paling tak suka melihat orang makan di tempat pesta sengaja tidak menghabiskan nasi yang ada di piringnya. Terkadang tinggal separuh, terkadang tinggal 3 suap, 4 suap, 1 suap. Dan itu sengaja. Takut kalau nanti dihabiskan semua, dibilang orang kampung, dibilang lahap, congo. Padahal gaya makan seperti itu bukanlah cara yang diajarkan oleh Rasul. Tak pernah mengajarkan seperti itu. Rasul mencontohkan kalau ia makan semua yang bisa dimakan, yang sudah diletakkan di piring itu semua. Tak ada yang tersisa, tak ada yang mubazir, karena kita tak tahu di butir nasi mana berkahan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tinggalkan gaya makan yang seperti itu. Kalau memang merasa kenyang, kalau takut tak habis, maka ambil sedikit saja supaya tidak ada yang tersisa menjadi mubazir, dibuang-buang begitu saja. Dan yang seperti itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mubazziru minasyaiton. Mubazir itu, buang-buang makanan itu adalah pekerjaan setan. Kembali kita kepada masalah makan sahur, maka sesungguhnya semuanya dari awal sampai habis, semua makan sahur itu adalah keberkahan. Bahkan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tad'uhu." Janganlah kalian meninggalkan sahur itu walaupun kalian hanya minum seteguk air. Lalu apa keberkahan-keberkahan yang akan didapatkan bagi orang yang bersahur? Keberkahan yang pertama adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang bersahur. Salawat malaikat kepada manusia adalah malaikat mendoakan kebaikan untuk manusia tersebut. Salawat Allah kepada manusia adalah Allah memberikan ampunan kepada manusia tersebut. Maka orang yang bersahur didoakan oleh para malaikat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan sahur yang kedua adalah bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, "Tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholah." Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendirikan sholat subuh. Sahabat berapa jarak makan sahur dengan azan subuh? Ibnu Abbas menjawab, qadara khamsina ayah. Kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Ayat yang dimaksud adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kira-kira 10 menit seperti jarak imsak dan azan yang ada di jadwal imsakiyah kita saat ini. Apakah setelah masuk jadwal imsak itu kita masih diperkenankan untuk makan dan minum? Jika memang dibutuhkan saat itu, maka sesungguhnya kita masih diperkenankan untuk makan dan minum. Namun sebenarnya itu adalah waktu untuk berjaga-jaga dan waktu untuk persiapan menjelang sholat subuh. Maka sahur yang paling bagus itu adalah berhenti kira-kira 10 menit menjelang azan subuh. Kalau kita sahur terlalu cepat, berhenti 1 atau 2 jam menjelang azan subuh tiba, maka dikhawatirkan kita akan tidur lagi dan pada akhirnya akan terlambat untuk mendirikan sholat subuh. Keberkahan sahur yang ketiga adalah membuat kita lebih segar berpuasa pada siang hari. Dengan sahur kita akan lebih bertenaga di siang hari, akan lebih bersemangat di siang hari, dan tentunya kesehatan kita pun akan terjaga. Oleh karena itu, mari kita bersahur. Jangan malas untuk bersahur. Walaupun kita merasa sanggup berpuasa tanpa makan sahur, tapi ini bukanlah masalah kuat atau tidak, bukan masalah sanggup atau tidak, tapi ini adalah masalah ibadah. Sahur itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersahur, maka nilai ibadah puasa kita tentunya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir daripada tausiah kita pada malam hari ini, mari kita bersahur untuk mendapatkan banyak keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu sahur tersebut. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.